anak di Indonesia. Pak Frans, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Leli. Terima kasih Dan sudah selamat pagi buat meluangkan. pendengar RRI. Selamat Apa kabar pagi. Ibu Leli? Sehat-sehat? Puji Tuhan baik, sehat. Oke, baik Pak Frans, Amin. apa benar nih informasi Ya, yang kami dapatkan begitu ya bahwa Pak Frans dan juga Pak Budi Suhardi kalau tidak salah, Suhardi, ya, ini betul. lakukan perjalanan panjang dari Flores Timur menuju ND dengan berjalan kaki. Benarkah demikian, Pak? Benar adanya Ibu Leli kalau Ibu dengar dan mungkin bisa jadi pemerintah melihat kami jalan kaki ya. Jadi kami mulai jalan kaki itu dari Larantuka tanggal 8 Mei Iya. dan baru kemarin kami sampai di ND. Jadi dari Larantuka kami sempat tinggal sehari di Maumere dan lanjut lagi menuju ND dan tiba Oke. kemarin. Oke. Besok kami akan lanjut lagi ke Bajawa, Mm-mm. sampai ke Ruteng dan sampai Labuan Bajo sebenarnya, Bu Leli. Jadi tidak berakhir di ND ya jalan Oh kakinya. iya. Aha, dan ini Jadi juga masih berjalan berlanjut kaki dari timur begitu ke ya. barat. Apakah ini juga merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang dijalankan oleh Pak Frans dan juga Pak Budi begitu ya, sebagai pemerhati kanker anak Indonesia? Iya betul. Jadi salah satu alasan kami berjalan kaki itu adalah kami ingin menggalang dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia ini sangat berperan aktif membantu anak-anak penderita kanker dari kalangan yang tidak mampu, Ibu Lali. Mhm. Dan kami tahu bahwa pengobatan kanker itu tidak murah ya, Iya, mahal sekali. membutuhkan banyak biaya. Dan di sini kehadiran YKI dalam hal ini, meskipun anak-anak ini adalah mereka memakai BPJS, tapi tidak semuanya pastinya di-cover oleh BPJS. Hmm. Jadi YKI biasa membantu dalam hal pengobatan, membantu dalam hal konseling, membantu dalam hal transportasi gitu ya. Kalau harus di treatment di Jakarta contohnya, biasanya mereka menanggung biaya transportasinya, itu biasa mereka lakukan. Jadi cukup banyak aspek, jadi setidaknya bisa meringankan beban finansial dari orang tua yang anak yang terkena kanker, Oke. gitu kurang lebih. Baik, bisa diceritakan sepanjang Pak Frans dan juga teman-teman berjalan kaki begitu ya. Ini kemarin start dari tanggal 8 kemarin dari Flores Timur menuju ND dan kemarin tiba di ND begitu ya. Sepanjang perjalanan apa Betul. yang Pak Frans dan juga teman-teman lakukan begitu? Ya, jadi memang berjalan kaki ini kan sebagian besar kami melewati jalan nasional Mm-mm. dan biasanya lebih banyak kalau kami bertemu dengan warga-warga lokal, biasanya kami bercerita gitu ya, mengenai kegiatan mereka pergi kemana dan sebagainya. Dan di beberapa kesempatan pun juga kami menanyakan apakah di tempat di dusun atau dimanapun itu, apakah ada anak yang katakanlah menderita kanker gitu ya. Oke. Cuma masalah utama di sini adalah kanker itu bisa jadi mereka tidak tahu kalau seorang anak itu kena kanker, ya. Iya. Karena juga memang masalah fasilitas dan juga masalah finansial atau masalah keuangan untuk melakukan pemeriksaan gitu. Jadi tidak terdeteksi, bisa jadi tidak terdeteksi dengan baik gitu. Tapi kami berusaha sebisa mungkin kalau ada anak-anak yang ada indikasi terkena kanker, Kanker. harus segera dirawat, ya. Dan saya juga perhatikan bahwa selama perjalanan itu karena fasilitas kesehatan masih sangat minim ya di desa-desa itu ya, dan biasanya mereka juga cuma menangani penyakit-penyakit yang biasa saja, sedangkan kanker itu kan penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi mereka pun juga ya tidak mengetahui dengan pasti apakah itu kanker atau tidak. Kalaupun, dan ini sebagian besar orang dewasa, kalaupun ada orang dewasa yang sempat melakukan pemeriksaan di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit kabupaten dan dinyatakan kanker, biasanya mereka karena kendala dana, mereka akhirnya balik ke kampung dan melakukan pengobatan alternatif malah. Iya, iya. Jadi itu juga yang jadi kendalanya juga sebenarnya. Yang Baik. dihadapi. Sepanjang perjalanan ini apakah Anda menemukan penderita kanker begitu dalam artian kategori anak begitu? Ada. Jadi waktu saya berjalan kaki sebelum saya nggak ingat namanya,
sorry, Bu Leli, saya lupa nama tempatnya gitu, tapi itu Iya. sebelum masuk ke Moni ya. Jadi saya menemukan seorang anak SMP yang duduk menunggu jemputan dan dia memiliki tumor di antara dua mata gitu. Oke. Saya lihat dan saya berhenti dan saya dengan sangat hati-hati menanyakan gitu, apakah tumornya sudah ditangani gitu. Dan puji syukur adalah sudah ada yayasan yang lain yang sudah menangani juga dan anak ini sedang menunggu semacam konfirmasi dari rumah sakit di Bali untuk melakukan pengoperasian sebenarnya karena benjolan cukup besar di antara dua mata dan benjolan itu didapatkan sejak dia kecil. Ya. Okay. Tapi saya berusaha juga untuk mencatat nomornya. Jadi siapa tahu Yayasan Kanker Anak Indonesia bisa juga membantu anak ini dan setelah itu saya sampaikan ke tim dan mereka berusaha untuk mencari tahu setidaknya mempercepat lah gitu. Karena kasihan juga ya anak itu SMP, anak perempuan dan benjolannya itu menggantung gitu dan saya lihat sekilas air matanya itu keluar dari kedua belah mata. Mungkin ada pengaruhnya karena dari benjolan tadi. Dan bisa dibayangkan ya mungkin sudah 13-14 tahun anak tersebut hidup dengan kanker. Gitu. Sayang sekali ya. Nah, tapi kan itu yang bisa kelihatan sebenarnya Mbak Leli. Karena kelihatan karena ada benjolan ya. Kan kadang-kadang kita tidak tahu juga kanker itu ada di daerah yang mana yang tidak kelihatan. Nah, ini yang harus juga harus ada pembelajaran dari orang tua untuk mengambil langkah-langkah pengobatannya kalau itu terjadi. Oke, Pak Frans, boleh tahu ini kenapa mengambil titik di Flores begitu untuk melakukan aksi kemanusiaan ini? Iya, jadi sebenarnya kami ingin satu hal kami ingin memang secara pribadi ingin explore Flores. Yang kedua kami juga kalau saya pribadi saya berjalan kaki ini lebih melakukan perenungan hidup gitu ya. Apa yang saya ingin lakukan dalam hidup ini dan saya memilih berjalan kaki. Ya, saya bisa melakukan refleksi diri, saya bisa melakukan meditasi diri selama berjalan itu. Dan di samping tentunya adalah bekerja sama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang kurang mampu yang kena kanker dan memilih dari Flores Timur atau Larantuka karena memang saya ingin jalan dari timur ke barat gitu Mbak, jadi biar mengcover semuanya gitu. Dan sebelum berjalan pun juga ya, saya melakukan beberapa searching gitu ya, riset juga mengenai beberapa kota dan sebagainya dan setelah saya lihat ini sekitar 650 km dari timur ke barat, saya pikir itu sesuatu tantangan tapi bisa dilakukan sebenarnya. Nah itu yang memotivasi dari timur ke barat gitu ya. Jalan kakinya dan bukan dari barat ke timur, jadi mulai dari timur ke barat lebih dapat gitu. Jadi biar kalau dari barat sampai Labuan Bajo bisa kembali lagi ke Jakarta dengan akses pesawat yang ada di sana gitu. Begitu boleh. Pak Frans, ini menarik begitu ya, fakta yang Anda temukan di lapangan ketika Anda berjalan kaki dari Flores Timur menuju ke ND dan akan melanjutkan perjalanan kembali sampai ke Labuan Bajo. Yang menariknya adalah satu permasalahan yang ada di Flores begitu ya, bahwa banyak anak-anak yang menderita kanker dan juga penyakit-penyakit dalam lainnya yang membutuhkan penanganan serius, malah ini harus ditangani dengan menggunakan obat-obatan herbal begitu, pengobatan tradisional. Nah, dengan catatan ini yang Anda temukan seperti ini, kemudian apa tindakan dan juga aksi berikutnya yang dilakukan oleh pemerhati kanker anak Indonesia, dalam hal ini Pak Frans dan juga Pak Budi ya, yang menjelajah Flores di kesempatan kali ini menjadi catatan penting begitu ya, dan apa yang akan dilakukan terkait dengan fakta yang ditemukan ini? Ya, tentunya informasi yang kami dapatkan ini adalah informasi yang random pada saat kami berbicara dengan warga-warga lokal ya, Bu ya, dan tergantung juga sangat tergantung dengan keterbukaan mereka untuk menyampaikan.
Ya memang kalau masalah kesehatan ya tentunya banyak sekali masalah kesehatan ya. Cuma karena kami berjalan kaki ini kan ya secara spesifik untuk melihat apakah ada penyakit kanker pada anak dan secara umum mungkin masalah kesehatan pada umumnya gitu ya. Ya. Ya tentunya informasi-informasi yang kami observasi di jalan atau kami dapatkan dari warga lokal ini akan kami sampaikan juga ke YKAI dan berusaha untuk memakai network mereka atau channel-channel mereka. Ya siapa tahu bisa melobi ya sebenarnya melobi pemerintah daerah, pemerintah pusat agar bisa memperhatikan masalah kesehatan secara umum kepada anak-anak yang ada di Flores sebenarnya, dan khususnya tentunya adalah penyakit kanker gitu ya, karena itu kan yang kami takuti gitu ya. Oke. Jadi tahap ini adalah kami juga belum memiliki satu konsep bagaimana yang harus dipikirkan, karena ini kan masalah harus dipikirkan panjang-panjang, matang-matang gitu ya, apa yang harus dilakukan sebenarnya Mbak Le. Tapi yang pasti adalah mungkin kami memberikan informasi ini dan bisa melobi mungkin ya pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memperhatikan lebih masalah kesehatan. Satu lagi Mbak Leli, dokter yang saya perhatikan, dokter yang ada di desa-desa itu kan kadang-kadang juga tidak terlalu banyak ya. Di puskesmas itu cuma satu orang dokter. Ya. Malah kadang-kadang tidak ada dokter, ada penempatan. Jadi mereka sangat bertumpu pada perawat. Ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian secara khusus dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebenarnya. Jadi biar orang mendapatkan atau warga mendapatkan pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Jadi ya memang cukup kompleks lah kalau kita ngomong berbicara masalah kesehatan di Flores ini. Yang saya perlu juga jelaskan, Bu Leli, bahwa saya bukan tenaga medis ya, saya bukan dari tenaga kesehatan dan kedokteran, tapi informasi-informasi ini akan kami laporkan lah kurang lebih ya. Jadi biar bisa mungkin ada tindak lanjutnya lah. Begitu. Misi kemanusiaan yang Anda jalankan selama di Flores nanti sampai di Labuan Bajo ini ya, selain berjalan kaki, kegiatan-kegiatan apa saja ini yang mendukung Anda sebagai pemerhati kanker Indonesia begitu? Hari ini kami di MD ada sosialisasi kesehatan, Bu Leli, yang akan kami lakukan nanti di gereja dan sudah diatur sama teman-teman yang baik yang ada di MD ini. Itu jam 3.30 nanti. Jadi kalau ada mungkin dari teman-teman pendengar RRI yang ingin mendengar sosialisasi tentang kesehatan secara umum mengenai gizi anak dan juga sedikit mengenai kanker, dapat datang langsung ke gereja. Saya nggak ingat nama jalannya sih, boleh li? Gereja Santo Yosef Reina de Metz Matamaga. Ya. Iya betul. Di situ ada, nanti bisa datang jam 3.30. Acara sampai jam 6. Oke, jadi edukasi sosialisasi begitu ya kepada masyarakat. Betul. Ya, nanti juga di Labuan Bajo pun juga ada acaranya juga, Bu Leli. Sosialisasi juga, betul, sosialisasi juga seperti kurang lebih yang kami lakukan di MD hari ini. Boleh tahu nih Pak Frans dan juga Pak Budi melakukan aksi dengan berjalan kaki, apakah ini hanya di Flores atau di daerah-daerah lain pun sama? Ini kami hanya melakukan di Flores sekarang ini. Flores saja. Di Flores saja. Tapi kami melakukan pengumpulan dana donasi ini bukan dari warga di Flores ya, Bu Leli ya. Ini untuk para pendonor di luar Flores sebenarnya ya. Dan mereka bisa mendonasikan rezeki yang mereka punya itu lewat aplikasi namanya Ayo Bantu. Ya. Jadi kami berjalan kaki ini lebih ke jalan kaki yang bisa dibilang charity walk atau jalan kaki kemanusiaan, pengumpulan dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Gitu. Jadi kami tahu bahwa di sini pun juga beberapa warga dusun itu kan juga ya cukup struggling lah ya dengan kondisi kesehatan dan finansial, dan tidak mungkin kami mengumpulkan donasi dari sini, justru mereka yang membutuhkan donasi. Jadi
donasi itu dari luar Pulau Flores dan lumayan sampai sekarang ini Sudah berapa dana yang banyak? terkumpul dari donasi itu sudah 42 juta. Boleh nih kalau kita Amin. lihat dari aplikasi Ayo Puji Bantu. Tuhan, ya Ya. sudah bisa Mm-mm. dibuka, siapapun bisa mengakses begitu ya di Bisa, aplikasi. semua bisa mengakses, bisa melakukan donasi lewat aplikasi Ayo Bantu dan termonitor. Karena Ayo Bantu ini juga apalagi sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial ya, jadi terpercaya lah gitu. Oke, Dan kami mengharapkan donasi yang masuk ini bisa lebih banyak lagi ya. amin. Bu Leli ya, harapannya sih lebih besar lah gitu ya, lebih dari 42 juta. Oke. Itu harapannya. Ya semoga setiap langkah menghasilkan eh, donasi dari setiap langkah menghasilkan donasi atau pundi-pundi donasi yang diberikan oleh orang-orang baik yang ada di Indonesia. Oke. Pak Frans, ini apa tantangan terbesar begitu yang dihadapi oleh Pak Frans dan juga Pak Budi sejauh ini ya sebagai pemerhati kanker anak Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan seperti ini? Oke. Terus terang saya akui bahwa sejak berjalan kaki dari 8 Mei, saya akui bahwa pemandangan alam itu sangat bagus, pemandangan laut, pemandangan gunung, begitu segar, tidak ada polusi seperti di Jakarta. Kalau kami merasakan kelelahan itu wajar karena kami melakukan perjalanan cukup panjang. Tiap hari kami jalan sekitar 20 sampai 25 km. Tapi tidak jadi masalah karena kami juga diberikan udara yang segar, kepada alam yang cantik, bertemu dengan orang-orang yang baik sekali, yang pada saat kami melakukan perlintasan satu desa, dan mereka pada saat kami pun juga berbincang, bertanya pun juga mereka dengan senang hati untuk menjawab, selalu dengan senyum, gitu. Itu saja sudah menyenangkan hati dan sangat bersyukur ya, gitu, Mbak Leli. Kalau dibilang tantangan utamanya, pasti ada yang kecil-kecil gitu ya. Contohnya yang saya bisa share di sini adalah kadang-kadang kami tidak tahu setelah berjalan kaki 20 sampai 25 km kami tidak tahu mau tinggal di mana. Jadi kadang-kadang kita lihat apakah ada gereja, apakah nanti karena di bagian sini nanti apakah ada masjid, mungkin kita bisa bertanya sama kepala desa gitu ya, apakah ada penginapan. Itu tantangan supaya kadang kita juga harus istirahat dengan cukup, ya istirahat dengan cukup biar kalian bisa melakukan berjalan kaki pagi lagi dengan keesokan harinya. Gitu. Tapi nggak ada tantangan yang berarti menurut saya kecuali itu ya secara personal. Oke. Pak Frans, sebelum kita akhiri obrolan kita di kesempatan pagi hari ini, misi kedepannya untuk Anda sebagai pemerhati kanker Indonesia dalam menjalankan dan juga melanjutkan ya, serta memperluas misi kemanusiaannya, ini seperti apa? Memang program ini kan hanya berlangsung selama sebulan ya, ya, dan kami berpartner dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia cuma sebulan lebih ya, sedikit gitu. Tapi sejak melakukan perjalanan ini, terus terang membuka mata saya mengenai masalah-masalah kesehatan, masalah finansial, masalah pendidikan yang ada di sini, masalah sosial yang ada di Pulau Flores. Dan saya harus memikirkan gitu kira-kira untuk kedepannya harus bagaimana nih bisa membantu masyarakat yang ada di Flores ya. Saya belum tahu bentuknya seperti apa gitu, tapi kalau mengenai jalan kaki, ya saya pasti bukan kali ini saya ingin melakukan jalan kaki, kedepannya pun juga saya ingin melakukan jalan kaki dan bisa jadi berpartner dengan yayasan-yayasan yang lain untuk mengumpulkan dana bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, karena mereka yang sebenarnya membutuhkan pertolongan dan bantuan dan perhatian yang besar gitu ya. Saya tahu pemerintah pasti sudah memperhatikan, tapi kalau kita hanya bertumpu pada pemerintah saja tidak cukup. Kita harus dari orang-orang lain pun juga harus memperhatikan mereka gitu ya. Jadi biar bersinergi dengan baik lah antara pemerintah dengan orang-orang pemerhati dari yang lain.
Apakah ini juga menjadi catatan khusus begitu ya untuk Anda dan juga Pak Budi bahwa masyarakat atau anak-anak penderita kanker yang ada di Flores ini menjadi tujuan utama begitu ya untuk kemudian dibantu oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia? Iya, betul. Ya, harapannya memang begitu karena ya, apalagi mereka jauh dari jauh dari pusat kota ya, Mm-mm. dan sarana kesehatan pun juga sangat minim gitu. Jadi tentunya ada misi tertentu lah yang kami bawa di sini, bahwa kalau Mm-mm. ada anak-anak dari Pulau Flores atau NTT pada umumnya yang menderita kanker dan mereka kesulitan untuk mendapatkan pengobatan atau akses ke dalam pengecekan dan seterusnya, ya kami akan sebisa mungkin akan membantu bersama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, baik Pak Frans, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat menikmati udara dan juga Terima suasana kasih. Kota ND hari Iya, kedua begitu ya. terima Iya, kasih Valen sudah mengundang saya di acara ini dan iya. berbicara dengan Bu Leli dan juga pendengar RRI lainnya. Baik, terima kasih Pak Frans. Sukses, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.